Ya, kalau tadi Bang Daniel bilang mendengar gitu, Pak Prabowo mendengar kritik-kritik dari para praktisi hukum, kita ingin dengar juga nih. Mahasiswa seperti apa suaranya, silakan. Selamat malam semuanya, narasumber yang terhormat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Melati dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Saya ingin bertanya, apakah jika misalnya nanti seandainya jika hukuman mati ini disahkan, apakah ada jaminan bahwa hukuman mati ini tidak akan ditunggangi oleh kepentingan elit-elit tertentu, karena kita tahu dinamika politik Indonesia saat ini itu lebih cenderung kepada kepentingan oligarki yang ada saat ini gitu. Titipan gitu Mbak ya? Ya. Bang Daniel, Bang Daniel silakan ditanggapi Bang. Iya, pada prinsipnya sih Pak Prabowo akan banyak mendengar ya terkait apakah urgensi hukuman mati seperti apa. Toh kan memang selama ini sudah ada instrumen untuk hukuman mati itu dengan syarat. Tadi sudah dijelaskan oleh Kurnia, Bang Saur, dan semuanya Bang Magdir. Nah tapi fokus Pak Prabowo adalah saya mengambil beberapa catatan tadi. Dan ini yang sedang dilakukan dan sempat juga disampaikan Pak Prabowo kepada publik dan sempat dibelokkan. Terutama terkait dengan koruptor-koruptor itu harus siap mengembalikan uang-uang atau aset yang mereka curi. Catatannya itu sebenarnya seperti disampaikan oleh Kurnia tadi, kemudian Bang Magdir, kemudian Bang Aryo juga terkait bagaimana caranya uang-uang negara yang sudah dikorupsi itu kemudian transparan dia. Tadi juga dicatat oleh Pak Freddy ke negara. Nah fokus Pak Prabowo tadi saya sebutkan bagaimana keuangan negara punya kapasitas fiskal yang cukup. Yang tadinya sudah hilang itu bisa dikembalikan. Itulah yang tadi Pak Prabowo pernah sampaikan, untuk koruptor-koruptor silakan taubat, datang ke saya, kemudian kembalikan, Anda harus bersedia kembalikan semua dan mengakui Anda sudah malingin uang sekian. Bukan berarti, ini harus dicatat, bukan berarti kemudian dimaafkan mereka. Koruptor ya mereka harus tetap mempertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kan nanti di hakim itu kan pasti ada pertimbangan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya sudah sangat moderat, sering ngomong berulang kali di pidato-pidato yang kemudian seringkali dibelokkan. Anda koruptor-koruptor kalau mau tobat di sini datang ke saya, tapi kembalikan semua harta yang sudah Anda maling. Nah proses hukum gimana? Ya proses hukum. Bukan kesannya enak banget. Bukan kesan balikin kemudian diampunkan, enggak begitu. Artinya kalau mereka punya itikat baik untuk bertaubat secara nasuha gitu, saya kira-kira kembalikan semuanya, Anda mengaku, ya kemudian proses hukum diikutkan. Nanti ada pertimbangan hakim yang akan menentukan bagaimana. Jadi catatan terpenting saya dan harus saya garis bawahi dari sekian teriakan diskusi kita itu adalah Pak Prabowo fokus bagaimana caranya keuangan negara, hak publik itu sampai. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan untuk rakyat banyak. Begini, ada satu hal saya kira yang kita bisa pikirkan ya. Dengan saya termasuk orang yang tidak begitu happy dengan persoalan pengadilan. Di Belanda itu kalau saya tidak salah ingat ada Financial Penalties Act tahun 83 ya. Di mana undang-undang ini memberikan hak kepada seseorang yang segala kejahatan dia bisa datang kepada hakim melalui jaksa. Dia menyampaikan bahwa dia akan membayar denda sebesar-besarnya sesuai dengan putusan hakim tanpa perlu diadili. Nah, kenapa enggak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel tadi, bahwa mungkin seperti ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Kenapa enggak ini yang kita lakukan? Ya, ini saya kira jauh lebih baik daripada keriuhan yang kita ciptakan atau yang kita omongin di media sosial. Jadi menurut hemat saya itu, ya mari kita cari sesuatu itu yang lebih banyak manfaatnya daripada banyak mudarat. Tadi saya sudah menganalisis salah satu benchmarking, kita benar-benar di banyak akselerasi kemajuan itu China. Saya kira kalau Bah Madri itu saya kira saya bisa pahami, Eropa itu kebudayaannya itu sudah sangat luar biasa. Saya bilang dalam 25 tahun tuh Korea sudah bilang 3-4 tahun.
Kita ini bicara deterrent effect gitu loh. Bukan semata-mata kita kemudian saya bilang kita dendam kepada dia. Ini pesan kepada kita semua. Saya tidak mau anak-anak saya hanya karena hukum yang lembek selama ini diperlakukan. Sama dengan dibilang tadi Pak Fredrik. Seorang koruptor kemudian di Bandung itu Pak? Suka miskin gitu loh. Mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Saya usul sebenarnya Mas Andro. Kalau malam ini coba misalnya penjara kita yang paling serius itu apa? Nusa Kambangan. Saya bilang kenapa kita tidak tempatkan mereka di Nusa Kambangan juga sebagai pesan. Tadi udah dibilang Daniel. Semua yang dikemplang itu adalah hajat hidup orang banyak. Kembali. Soal kematian saya tidak bicara teologi, tapi dalam konteks ini saya praktisi hukum. Tadi Kurnia mengatakan ini sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia, justru para koruptor lah yang melanggar hak asasi orang. Oleh karena itu menurut saya, coba kita terapkan yang saya bilang, hal yang berbeda, yang barangkali benchmarking kita tidak tepat misalnya Eropa, sehingga kita perlakukan misalnya ketika Anda misalnya keluar dari penjara. Misalnya gini loh Pak Andro. Ini bukan kesalahan para koruptor juga. Kesalahan Andro atau kita juga semuanya. Orang sudah koruptor misalnya sudah melakukan gemblang. Apalagi pejabat publik. Keluar dia masih disambut sebagai hero Pak Andro. Nah maksud saya perspektif kita malam ini saya bilang. Soal debat teologi daripada Tuhan bukan soal kapasitas saya. Tapi saya bicara norma. Sampai konteks ini Amerika aja. Sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati kok. Sehingga itu yang kita bilang, kita berharap dari deterrent effect misalnya. Karena toh dia tahu undang-undang ini apa risikonya, toh ditabrak-tabrak karena dipikir. Dia juga bisa seperti Bang Mahdir bayar hakim, dan itu fakta. Jangan kita tutup-tutupi. Saya bayar hakim? Enggak maksud saya. Pengadilan kita tidak baik-baik katanya. Misalnya, saya kira Saur. Ya. Bukan. Saya terus terang. Bukan. Bang, kita tidak menyerang personal ya Bang. Kita tidak menyerang personal. Pengadilan kita tidak, saya mengatakan. Pengadilan kita tidak baik-baik, saya mengatakan. Hakim Agung. Hakim masih banyak di penjara karena korupsi. Bukan Bang Mahdir. Saur Siagir mengatakan. Oleh karena itu kalau saya, bukan Bang Mahdir. Bang Mahdir mengatakan pengadilan kita tidak baik. Tapi saya mengatakan, banyak hakim. Bang Andro. Oknum. Banyak, bukan sekedar oknum. Sudah hakim agung. Itu yang saya bilang beberapa hakim kita, demi Allah dia mengatakan keadilan. Tetapi dia malah menurut saya sama. Hakim-hakim kita, Saur Siagian, penegak hukum, dikasih sepertiga. Kalau coba tadi Pak Fredrik hakim yang nggak benar. Ini pertama juga target kita harus hukuman mati, bukan sekedar kemudian pelaku ekonomi. Karena mereka sebagai wakil Tuhan gitu loh Pak Andro. Itu sebabnya menurut saya kembali. Ini bukan soal kebencian kepada siapapun, tidak. Tetapi soal kemanusiaan, soal cinta, supaya kita selamat semua. Ditanggapi dulu singkat boleh? Pak Mandi sebelum ke Bang Daniel. Saya bukan apa-apa ya. Saya kalau dikatakan bahwa seolah-olah saya ini juga ikut main-main dengan membayar hakim, tadi ya. Soal pengadilan. Saya pikir ya itu ya bisa dicek lah, ya. Saur, saya terima uang saja. Ya. Enggak. Bang Abang jangan serius, karena saya enggak. Ini sangat serius. Enggak. Ya. Saya bilang tadi Abang pengadilan tidak baik-baik. Enggak ada saya tuduh Bang Padri, jangan juga digeser. Saya mengatakan. Kalau menyangkut uang, ya, uang 27 miliar saja saya kembalikan, saya serahkan. Untuk memberikan contoh kepada orang. Ya. Advokat itu bukan orang yang bisa disogok, bisa disuap. Ya, atau mau nilep uang. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kami ini punya integritas. Ya, punya kepribadian. Ya, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan terhormat. Jadi saya kira ya tolonglah jangan membuat insinuasi bahwa orang lain ikut cawe-cawe dengan Bang Mahdir, saya harus tanggapi. Saya tidak pernah tidur Anda. Anda juga jangan itu. Tadi Mahdir mengatakan pengadilan kita, bukan saya bilang Mahdir bermain. Jangan juga dong. Saya marah sama Abang kalau Abang jadi geser. Cuman Abang bilang saya mengamini kalau Abang menuduh pengadilan kita tidak baik. Saur Siagian mengatakan banyak hakim kemudian melakukan korupsi. Jadi Abang jangan juga baper seakan-akan saya tuduh, tidak Bang. Cuman saya amini Abang mengatakan pengadilan kita tidak baik. Saya cuma menguatkan pernyataan Mas Daniel tadi bahwa
Presiden kita menawarkan mungkin salah satu jalan keluar. Itu kan tawaran soal pengembalian oleh para koruptor terhadap apa yang dicuri. Saya pikir itu sebuah terobosan hukum. Walaupun di dalam hukum kita nggak ada celah untuk mengembalikan kemudian prosesnya diteruskan. Tapi sebagai terobosan hukum itu saya pikir menarik, ya, daripada dikejar-kejar menghitungnya susah. Ya, karena ini sangat besar yang diambil, kemudian mereka juga membawa modalnya keluar dan sebagainya. Sebegitu salah satu jalan keluar yang juga mungkin belum bisa dilaksanakan juga. Belum tentu juga orang mau mengembalikan gitu. Iya, pertama begini. Apa mau ngaku gitu loh? Begini, sikap politik Presiden Prabowo itu saya sering gunakan istilah akumulatif advantage. Mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan sebelumnya punya banyak alpa, banyak sekali. Nah, itulah yang kemudian harus diperbaiki hari ini. Yang baik-baik diakumulasikan. Nah, misalnya salah satu yang perlu diperbaiki adalah model-model penanganan pemberantasan korupsi. Pak Prabowo pilihannya tidak ingin seolah-olah penuh riuh begitu, penuh heroisme, tapi kemudian beliau fokus pada tujuan utamanya, apa? Kesejahteraan. Maka itu yang didesain dan diinginkan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian para tanda kutip koruptor ini ingin taubat, istilah beliau bahkan, ingin mengembalikan semua apa-apa yang sudah dikorupsi, monggo lakukan itu. Nanti dibicarakan mekanisme hukumnya seperti apa. Namun bukan berarti menggugurkan hukuman terhadap mereka. Prosesnya harus tetap dilakukan. Terkait hukuman mati kan sederhana, Mbak Maria. Tidak, Pak Prabowo? Kan hukuman mati sudah ada instrumennya tadi disebutkan. Syarat-syaratnya itu ada. Undang-undang itu sudah menyediakan instrumen untuk melakukan hukuman mati dengan syarat A, B, C, D. Kemudian yang ketiga, Maria dan Andro. Saya tadi teringat yang disampaikan oleh abang saya ini, Bang Saur. Ternyata Bang Saur ini dia sangat ngefans sebenarnya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan tadi, misalnya dipikirkan penjara khusus terkait dengan koruptor. Di rapat terbatas kabinet yang lalu, Pak Prabowo sampaikan begini, Pak Menteri Inpas, coba Anda pikirkan penjara khusus koruptor. Mirip-mirip, itu disampaikan di rapat kabinet terbatas. Anda pikirkan penjara khusus koruptor, jangan seperti yang penjara yang ada sekarang gitu. Jadi seperti Alcatraz lah beliau begitu kan, sambil bercanda. Beliau sampaikan artinya apa? Pak Prabowo sudah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi catatan Pak Prabowo, kita jangan terlalu fokus pada upaya menghukum orang lain, tapi kita fokus pada upaya bagaimana hak-hak publik itu bisa dikembalikan. Kemudian dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga bukan hanya wacana Bang, tapi implementasinya nyata dirasakan oleh rakyat. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.